Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Safi M Ridho. Nah, udah lama aku nggak ngepost video ya di channel ini karena memang kesibukan aku di dunia nyata. Di sini aku akan menceritakan gimana ketika cara aku melunasi hutang 9 juta ini hanya dengan mengamalkan sholawat dan sedekah. Nah, awal aku hutang itu sebenarnya udah lama, sejak SMA itu sudah mulai hutang-hutang gitu kan, hutang bank dan sebagainya. Dan alhamdulillah sudah bisa aku lunasi. Dan puncak ketika aku ambil hutang itu adalah bulan Februari kemarin. Waktu itu kan aku sudah memiliki planning bahwa sebenarnya aku punya usaha di bidang percetakan ya, digital printing gitu. Nah, aku sudah ngerencanain ke depan pandangan aku itu ke depan nanti, sebelum Ramadan, kemudian Lebaran. Itu kan momen banyak sekali orang-orang pada nikah. Jadi usaha digital printing ini banyak dicari oleh para calon pengantin gitu. Nah, pikiran aku ke sana karena tahun kemarin itu aku bisa meraih keuntungan kurang lebih 8 juta hanya dari bisnis cetak undangan gitu. Nah, makanya bulan Februari kemarin aku memberanikan diri untuk pinjam bank kurang lebih 10 juta untuk beli mesin cetak ukuran A3. Nah, setelah aku beli itu bulan pertama, bulan kedua lancar. Namun masuk ke bulan ketiga, karena waktu itu memang kondisi ekonomi sedang sulit ya dengan adanya pandemi corona, itu berdampak pada usaha digital printing aku. Sama sekali orderan itu memang ada masuk, cuman hanya 1-2 saja. Jadi tidak berkelanjutan, tidak ada masuk orderan-orderan yang lainnya gitu. Bahkan percetakan undangan itu sama sekali tidak dapat orderan aku. Sampai bulan ini pun hanya 2 kali nerima orderan cetak undangan. Yang biasanya kalau tahun kemarin itu hampir setiap hari itu nyetak sampai puluhan ribu gitu lembar undangan. Nah, mulai masuk bulan April ya, Mei, bulan April itu udah mulai kesusahan aku untuk membayar cicilan bank. Susah banget karena memang mulai bulan April itu aku udah mulai keseret ya, maksudnya udah mulai orderan sepi, pendapatan mulai menurun gitu. Ketika kondisi aku mulai sulit, pikiran saya mulai kacau, stres dan sebagainya, mikir gimana sih caranya aku ini bisa melunasi hutang-hutang aku gitu. Bulan April berlalu, karena jatuh temponya itu kan tanggal 25 April ya, setiap tanggal 25. Lebih dari tanggal 25 akhirnya saya nggak bayar. Dan waktu itu pikiran udah mulai mulai kacau sekali gitu kan. Ada denda dan sebagainya. Nah, kemudian aku coba cari-cari cara gimana sih biar kita itu bisa melunasi hutang, dan banyak sekali cara yang aku dapatkan. Dan kemarin di pertengahan bulan April itu aku menemukan sebuah video dari Ustadz Yusuf Mansur. Beliau menceritakan banyak sekali tentang amalan-amalan yang bisa kita amalkan untuk melunasi hutang-hutang. Dan amalan yang diberikan oleh Ustadz Yusuf Mansur ini adalah amalan yang memang setiap hari aku baca gitu. Sejak kelas 2 SMA kalau nggak seingat saya ya. Kelas 2 SMA itu aku sudah mulai mengamalkan sholawat. Jadi setiap hari aku baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap hari aku baca. Dan dulu ketika waktu aku SMA itu sehari itu aku bisa sampai 10-15 ribu sholawat. Keluar SMA karena kesibukan mulai nambah, kemudian fokus ke kuliah dan sebagainya, mulai menurun. Paling sehari itu ya minimal 1000 lah gitu aku amalkan. Nah, kemudian masuk ke kesibukan aku ketika udah mulai sibuknya ngejar duit ya, karena memang udah dewasa, pikirannya adalah ke arah uang gimana aku bisa dapat penghasilan, bisa punya tabungan dan sebagainya. Amalan-amalan tersebut akhirnya mulai luntur. Paling aku sehari paling 100-200 gitu aja. Nah, puncaknya adalah aku dicoba mendapatkan masalah, yaitu dengan kesusahan dalam membayar cicilan hutang. Setelah aku dapat amalan itu, aku mulai sadar, aku mulai baca sholawat, kemudian aku mulai mulai sedekah, kemudian memperbaiki kadar keimanan aku gitu. Yang tadinya sholat aku tunda-tunda gitu, kemudian jarang jamaah dan sebagainya. Aku mulai memperbaiki diri aku mulai perbaiki iman aku berpasrahkan sama Allah gitu.
sholawat, perbanyak sholawat. Setiap kali aku slow, nggak banyak kerjaan, kemudian setiap kali aku ingat, aku pasti baca sholawat. Sebelum tidur, habis sholat isya, semuanya pasti aku baca sholawat. Nah, setelah aku amalkan baca sholawat, aku pasrah, kemudian aku berdoa pada Allah supaya aku itu bisa punya banyak uang dan aku bisa melunasi hutang aku. Nah, ketika aku mulai berdoa itu, bukannya hutang aku lunas, tapi malah justru usaha aku semakin sempit. Sama sekali di bulan kedua ya, di bulan Mei itu aku nggak ada pemasukan sama sekali. Padahal masuk bulan itu sudah masuk Ramadan ya, sudah masuk Ramadan. Aku nggak ada pegangan sama sekali gitu. Bahkan waktu itu aku sempat hutang ke beberapa teman. Banyak sekali teman-teman yang aku hutang hanya untuk menutupi hutang-hutang aku sebelumnya. Dan ternyata memang hutang itu adalah, kita tidak bisa menutup hutang ketika kita pinjam uang kepada teman untuk menutup hutang tersebut, atau bahasa umumnya itu adalah gali lubang tutup lubang. Itu nggak bisa. Justru ketika kita punya hutang kemudian kita kepepet, kemudian akhirnya kita pinjam kepada teman atau orang lain, bukannya hutang kita selesai, tapi justru itu akan menimbulkan banyak hutang-hutang ke selanjutnya gitu. Misal aku ini punya hutang sekian, kemudian aku nggak bisa bayar, aku pinjam ke teman untuk membayar. Nah, ketika untuk bayar, oke, utang pertama lunas, tapi aku masih punya tanggungan pada teman aku gitu. Dan itu akan berlanjut nanti ke depan. Dan itu yang aku rasakan ketika aku punya hutang. Makanya Ustadz Yusuf Mansur itu bilang, jangan hutang lagi, adepin, jangan hutang lagi, adepin. Jadi ketika kita punya hutang, ya udah kita adepin aja, kita pasrahkan sama Allah. Kita ikhtiar sama Allah, kita berdoa, minta kepada Allah supaya hutang kita bisa dilunaskan gitu. Jangan malah kita punya hutang kemudian kita pinjam ke teman-teman yang lainnya. Nah, saat itu aku mulai mikir, oh iya, memang benar ketika aku punya hutang kemudian aku pinjam ke teman dan aku nggak bisa ngembaliin ke teman aku, otomatis teman aku pasti punya pikiran yang jelek kepada aku gitu. Dan benar, ada beberapa teman yang ketika aku pinjam itu akhirnya dia mulai menjauh. Ketika sudah aku bayar, teman-teman itu mulai menjauh gitu. Ada beberapa yang memang masih temenan baik sama aku, tapi ada juga yang menjauh gitu. Nah, ada beberapa teman yang memang sampai sekarang masih kontak-kontakan yang dulu pernah aku hutang. Nah, aku berterima kasih sekali buat teman-teman semuanya sudah mau membantu aku. Ada salah satu teman juga yang waktu itu pernah aku hutang sampai kurang lebih 2 bulan ya. Kemarin itu 2 bulan dan baru aku bisa lunasi kurang lebih 1 minggu yang lalu. Karena memang tujuan aku adalah menutup hutang teman aku dulu, baru aku nutup hutang-hutang yang ada di bank. 700.000 waktu itu. Dia memang sebagai orang yang apa ya, menurut aku udah aku anggap sebagai saudara sendiri gitu. Dia mau meminjamkan uang dan dia tidak mengungkit utangnya gitu. Itu luar biasa sekali. Nah, setelah aku menutup hutang-hutang teman-teman aku itu, kemudian aku mulai lebih giat sekali mengamalkan yang namanya sholawat, karena berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan aku sholawat, kemudian aku perbanyak sholat tahajud, kemudian perbanyak sholat duha, aku tegakkan semuanya itu, alhamdulillah mulai ada pemasukan yang bisa aku gunakan untuk membayar cicilan atau hutang-hutang kepada teman-teman aku. Nah, kemudian tidak sampai di situ, bukan hanya amalan sholawat yang aku amalkan waktu itu, ada satu amalan lagi yang aku gunakan untuk bisa memperlancar rezeki aku, yaitu adalah sedekah. Kenapa sedekah? Karena Allah sudah menjanjikan kepada kita bahwa setiap kita sedekah satu, maka Allah akan membalas 700 kali gitu. Dan itu memang benar. Jadi mungkin agak aneh sekali gitu. Ketika aku sedang kesusahan, aku punya banyak masalah, aku nggak punya duit, nggak punya pegangan, tapi aku sedekah. Itu menurut aku atau mungkin banyak teman-teman semuanya itu yang mengatakan itu aneh gitu. Memang benar, sedekah itu, kalau kita sedekah setelah kita punya penghasilan, kita gajian, kita sedekah, kita punya duit, kita sedekah, itu biasa. Tapi gimana kalau kita sedekah itu sebelum kita punya duit? Jadi kita sedekah ke orang nih, orang itu tidak tahu kalau kita ternyata juga membutuhkan uang tersebut gitu. Itu istimewa sekali, beneran istimewa sekali. Dan itu yang aku rasakan. Jadi hari Jumat kemarin ya, minggu kemarin hari Jumat itu kan aku ke Kudus. Di lampu merah itu aku ketemu ada pengemis lah. Kemudian aku ambil uang cuma 500 perak, aku kasihkan. Kemudian aku perjalanan ke Kudus, nyetak
undangan yang full color ya, art karton itu ke Kudus. Sampai di Kudus ternyata aku mendapatkan promo potongan harga. Itu hanya aku yang mendapatkan. Ada orang yang nyetak di situ, dia tidak dapat potongan, tapi aku dapat potongan. Yang biasanya satu lembarnya itu 8.000, itu aku dapat cuma 4.500. Itu mengalihkan. Waktu itu aku nyetaknya 14 lembar. 4.500 kali 14 lembar. Itu berarti kan aku lebih hemat 3.500. 3.500 kali 10 lembar aja udah 35.000. Itu kayak hematnya di situ. Itu luar biasa sekali, guys. Beneran. Setelah itu, ketika aku pulang, itu aku juga dapat, aku kan mampir beli plastik ya untuk undangan tersebut, plastik OPP itu. Nah, ketika sampai di situ ada beberapa katalog banyak sekali. Dan itu katalog undangan baru gitu kan. Saya tanya, "Mbak, saya ambil katalognya ya," gitu. "Ya, ambil aja Mas." Ambil aja gitu. Saya tanya, "Berapa?" Saya bilang gitu. Biasanya kan di toko itu katalognya itu dijual gitu. Dan ketika aku tanya berapa, mbaknya itu bilang, "Ambil aja Mas, buat Masnya gratis deh," bilang gitu. Masya Allah, saya langsung, waktu itu saya nggak kepikiran, oh tadi berkat sedekah dan sholat, saya nggak pikiran gitu. Saya ambil aja, ya udah terima kasih Mbak, saya gitu. Dan saya pulang. Nah, sampai di rumah itu aku baru kepikiran, oh iya, saya kok dapat potongan, tapi tadi ada orang yang ke situ nggak dapat potongan. Kemudian tadi beli plastik dapat katalog yang biasanya gratis, kok ini bayar, yang biasanya bayar kok ini gratis gitu. Saya baru nyadar ternyata, wah ini berkah sholawat dan hanya sedekah 500 perak. Itu adalah sebuah sebuah keajaiban yang aku rasakan sendiri gitu. Nah, saat itu aku langsung berpikiran bahwa ketika aku memperbanyak sholawat, ketika aku memperbanyak sedekah, Allah pasti akan mengembalikannya secara lebih besar daripada ini gitu. Dan ternyata memang benar, setelah kejadian itu aku perbanyak sholawat, aku perbanyak sedekah kepada teman-teman, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan bahkan sering sekali aku setelah saat itu ya, aku sering berbagi pulsa gratis kepada teman-teman aku di WhatsApp gitu. Siapa yang melihat story saya ini sekian, aku kasih pulsa gratis, atau siapa yang tahu bacaan ini, aku kasih pulsa gratis. Dan itu sering aku berikan di setiap harinya gitu. Kemudian aku perbanyak sedekah lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Walaupun memang aku pribadi saat ini membutuhkan uang untuk melunasi hutang aku gitu. Nah, kemudian lagi aku memperbanyak sholat malam. Jadi aku kenal salah satu teman di mana dia meminta aku untuk membangunkan dia ketika sholat malam. Padahal waktu itu aku sholat malam itu ketika aku bangun saja gitu, dan tidak bisa rutin setiap hari. Nah, setelah aku kenal teman aku yang ini itu, setiap hari aku telepon, setiap jam 3 pagi itu aku setiap telepon dia untuk bangunin dia untuk ngajak sholat malam bareng gitu. Dan alhamdulillah, walaupun niatnya itu karena ingin membangunkan dia, akhirnya aku kan juga ikut sholat. Dan itu setiap hari aku bisa sholat tahajud, ya minimal 2 atau 4 rakaat lah gitu. Kemudian setiap pagi aku coba amalkan lagi, yaitu sholat duha. Aku berdoa sama Allah dan sebagainya supaya hutang aku bisa dilunaskan. Nah, luar biasanya Allah mengganti apa yang aku butuhkan. Aku baca sholawat, aku ikhtiar sama Allah, aku berusaha kerja keras, apapun aku lakukan supaya aku bisa dapat cicilan gitu. Apapun aku lakukan supaya aku bisa dapat penghasilan, kemudian aku bisa gunakan untuk bayar cicilan. Nah, pada tanggal 18 kemarin, 18 Juli ini kemarin ya, hari Kamis kemarin itu sebuah keajaiban datang, dimana pagi itu aku mendapatkan sebuah rezeki yang tak terduga, entah dari mana datangnya. Ada aja orang yang baik sama aku gitu kan. Dan alhamdulillah jam 11 hari Kamis kemarin aku berhasil melunasi hutang aku yang di bank. Totalnya kurang lebih ada 9.263.000. Lunas gitu aja. Walaupun aku di rumah hanya ya serabutan lah, apapun yang bisa aku kerjakan aku kerjakan. Dan alhamdulillah banyak rezeki yang aku dapatkan dan aku bisa gunakan untuk melunasi hutang aku tepat hari Kamis kemarin jam 11. Dan itu Masya Allah luar biasa sekali. Setelah hutang aku lunas itu, hati dan pikiran
hati dan pikiran aku itu langsung plong dan aku langsung lega sekali. Masya Allah, aku tidak berhenti-hentinya bersyukur sama Allah. Allah begitu baik kepada aku, Allah begitu tahu apa yang aku butuhkan saat ini. Karena hampir 3 bulan aku diteror sama, bukan diteror tapi dihubungi sama customer service pihak perusahaan yang meminjamkan uang ke aku itu, didatengin debt collector 2 kali. Dan alhamdulillah kemarin ketika debt collector kesini, aku ngomong apa adanya, akhirnya aku bisa melunasinya. Kunci dari itu semua adalah aku memasrahkan apa yang aku rasakan, aku ikhlas apapun yang terjadi. Bahkan aku sudah memiliki persiapan, sudah punya pandangan ke depan, kalau 3 bulan ini aku tidak bisa bayar cicilan, aku akan menerima apapun yang terjadi. Karena banyak teman-teman yang cerita itu ketika aku tidak bisa melunasi di situ, maka aku akan dipenjarakan atau dikasuskan dan sebagainya. Dan itu sudah aku terima, apapun resikonya, apapun yang akan terjadi, aku ikhlas, aku terima ya Allah. Aku bilang gitu. Aku terus berdoa setiap malam, setiap tahajud aku berdoa, setiap kali sholat duha aku berdoa, setiap kali sholat wajib ya, sholat fardu 5 waktu itu aku berdoa. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada diri hamba sebaik-baiknya. Hamba tahu Engkau yang mengatur semuanya. Hamba tahu Engkau yang memberikan hamba kehidupan, Engkau yang memberikan hamba kebahagiaan di dunia ini. Apapun akan hamba terima. Hamba ikhlas ya Allah, asalkan hutang-hutang aku bisa lunas. Hamba memohon padamu, hanya kepadamu lah hamba meminta dan berdoa. Itu yang setiap kali aku baca, setiap kali aku doakan, setiap kali aku habis sholat, setiap hari aku baca itu, aku berdoa pada Allah. Kemudian ditambah lagi aku perbanyak sholawat, aku perbanyak sedekah, aku perbanyak amal soleh. Kemudian aku mulai rajin baca Al-Quran. Kemudian hubunganku dengan orang tua itu mulai aku perbaiki lagi, sopan santun dengan orang tua, semuanya aku perbaiki. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah, semuanya aku perbaiki. Dan alhamdulillah ada aja jalannya. Rezeki itu datang tidak pernah kita duga-duga. Rezeki itu akan datang kepada kita dari 9 arah mata penjuru mata angin. Masya Allah, hamba merasakan sendiri, aku merasakan sendiri keajaiban dari sholawat, keajaiban dari sedekah, keajaiban dari sholat duha, keajaiban dari tahajud. Tidak ada 1 bulan aku mengamalkan secara ikhlas, secara pasrah pada Allah, hutang aku yang 9 juta itu bisa aku lunasi semuanya. Dan alhamdulillah detik ini aku sudah tidak punya tanggungan hutang sama sekali. Itu adalah sebuah perjalanan hidup aku selama ini, yang sejak kelas 2 SMA dulu sudah mulai hutang bank. Alhamdulillah aku pernah diuji, pernah didatengin sama debt collector, pernah dimarahi dan lain sebagainya. Alhamdulillah aku pasrah, aku ikhlas, apapun yang terjadi aku terima semuanya. Kunci dari ini semua adalah apapun yang akan terjadi pada teman-teman semuanya ketika ingin melunasi hutang, maka itu terimalah apapun yang akan terjadi. Teman-teman semuanya jangan berpikiran nanti kalau aku di penjara bagaimana, nanti kalau aku dihajar sama orang bagaimana, nanti kalau aku dikebukin sama orang bagaimana, kemudian nanti ketika nama aku jelek di bank, kemudian nama aku jelek di masyarakat, nama aku jelek di keluarga bagaimana. Semuanya akan terjadi seperti itu teman-teman. Bahkan aku pribadi selama 3 bulan ini ya, kurang lebih 3 bulan ini itu kakak aku sendiri itu bisa dikatakan menghinakan diri aku lah. Setiap kali ada permasalahan di rumah tentang keuangan atau apapun, pasti saya selalu dihina. Kata-katanya memang biasa, tapi itu kalau buat aku itu di dalam hati itu sangat sakit sekali. Karena memang kakak aku juga sering sekali ditelepon atau diteror sama pihak banknya. Selama ini itu pasti ditelepon gitu. Bahkan aku pribadi pun HP aku selalu aku silent, karena memang setiap hari itu hampir 60-70 kali ditelepon. Itu rasanya dikejar-kejar hutang itu seperti itu ya Allah. Dan alhamdulillah sekali, alhamdulillah ya Allah, aku tidak pernah berhenti bersyukur. Hutang 9 juta itu
bisa akumulasi hanya dalam waktu kurang lebih 1 minggu saja. Ya Allah. Memang kalau kita berbaik sangka pada Allah, kita pasrahkan pada Allah, kita selalu berdoa minta sama Allah, pasti aja Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Yang penting teman semuanya, jangan pernah berhenti bersyukur, jangan pernah berhenti untuk sedekah, jangan pernah berhenti untuk sholawat. Terus baca sholawat, terus sedekah. Apapun yang kita punya kita sedekahkan. Walaupun kita saat ini mungkin bisa dikatakan kekurangan, kita tidak punya tabungan, kita tidak punya apapun, kita sedekahkan aja. Sedekah itu tidak harus dengan harta. Sedekah itu bisa dengan senyuman, kita dengan menyapa orang. Kemudian ketika kita punya ilmu, kita bagikan kepada teman-teman kita, itu sudah bisa dikatakan sedekah. Kita berbagi. Allah pasti akan membalasnya. Masya Allah. Aku merasakan pribadi itu kemarin ya, hari Kamis kemarin itu, Masya Allah. Setelah aku melunasi itu, aku benar-benar antara percaya dan tidak. Memang 2 hari kemarin itu aku selalu mimpi aneh gitu. Mimpi ketemu orang-orang soleh, mimpi ketemu guru-guru saya, kemudian aku mimpi apa aja lah, aneh pokoknya mimpinya itu. Dan itu mimpi itu sangat di luar di luar kemampuan gitu, dan kemungkinan tidak akan mungkin aku bisa seperti itu gitu. Tapi ternyata mimpi itu membawa kabar baik gitu. Alhamdulillah kemarin bisa aku ngasih 9 juta dengan hanya duduk di rumah menunggu orderan masuk, dan ternyata bisa aku melunasi hutang-hutang tersebut dengan yakin sama Allah, percaya sama Allah, pasti Allah akan melunaskan hutang-hutang aku. Nah, tentu kita tidak hanya mengandalkan sholawat, kita tidak hanya mengandalkan sedekah, kita tidak hanya mengamalkan sholat tahajud dan sholat duha aja, tapi dengan kita berdoa, kita ikhtiar sama Allah, kita juga harus berusaha melalui kita bekerja, kita mencari pekerjaan, bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan supaya kita itu bisa menutup hutang-hutang kita itu tadi. Nah, selain itu kita juga harus pasrah, ikhlas, menerima apapun yang akan terjadi nanti ke depan. Apapun yang akan terjadi, entah itu nanti kita harus mempertanggungjawabkan tingkah atau perbuatan kita dengan masuk penjara atau dan sebagainya, atau nanti kita harus dipukulin, digebukin sama orang ya, atau nanti barang-barang yang kita punya akan diambil dan sebagainya. Kita ikhlasin aja, kita pasrah sama Allah, yakin sama Allah, suatu saat nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang selalu aku pegang sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya telah membuktikannya sendiri. Kemarin aku bisa melewatinya. Kalau aku bisa, kenapa teman-teman enggak? Silahkan teman-teman, bisa diamalkan. Saya buat video ini tidak ada niatan untuk pamer atau tidak ada niatan untuk memperlihatkan amalan-amalan yang aku amalkan selama ini, tapi aku hanya ingin meng-share pengalaman supaya teman-teman ikut mengamalkan apa yang aku amalkan, dan teman-teman semuanya bisa lebih dekat dengan Allah SWT. Dengan cara inilah aku bisa berbagi pengalaman kepada sesama gitulah. Mungkin itu yang bisa aku share. Mudah-mudahan dengan lunasnya hutang aku 9 juta ini adalah terakhir aku berhutang. Jadi aku jadikan pelajaran ke depan nanti supaya aku tidak lagi terjebur ke lubang seperti itu lagi. Karena memang benar, hutang itu awalnya enak tapi ke depannya nanti sangat mencekik ya. Apalagi buat kita dan teman-teman yang mungkin penghasilannya itu standar, tidak melebihi standar lah ya. Apalagi penghasilan teman-teman itu standar, kita pasti sangat keberatan ketika kita setiap bulan harus membayar cicilan sekian juta, sekian ratus ribu dan sebagainya. Alangkah baiknya kita tutup hutang kita. Kalau memang kita tidak punya atau kita ingin sesuatu tapi kok ternyata kita terkendala sampai biaya, kita stop dulu, kita tahan diri kita supaya tidak membelinya terlebih dahulu lah. Kita berusaha keras dulu, kita tabung, kalau sudah ada uangnya baru kita beli barang yang kita inginkan itu. Yang pasti walaupun teman-teman semuanya sudah lunas hutangnya, jangan sampai nanti teman-teman setelah itu amalan-amalan yang sering teman-teman amalkan ketika punya hutang itu teman-teman semuanya sudah lupa gitu. Jadi tetap terus bersolawat, tetap terus sedekah, karena itu semuanya adalah amalan-amalan kita yang nantinya akan kita dapatkan ketika nanti kita sudah meninggal.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah nonton video ini. Selanjutnya nanti akan aku share beberapa pengalaman yang memang pernah aku dapatkan dari keajaiban sholawat dan sedekah ini. Karena dulu juga pernah aku alami dan ingin aku share kepada teman-teman semuanya, bisa dijadikan sebagai pembelajaran kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya teman-teman jika dirasa video ini bermanfaat dan perlu disaksikan oleh banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.